Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Saya adalah seorang petambak mandiri yang berada di ujung provinsi Lampung, yang mana akses jalur darat yang menuju ke daerah saya itu lumayan sulit ya. Sudah 3,5 tahun saya di tempat ini, dan baru 3 bulan ini di daerah saya dialiri listrik PLN. Karena tempat tinggal saya merupakan daerah tambak, maka sulit untuk PLN masuk daerah ini gitu ya. Oke, sesuai dengan judul, di sini saya akan menjelaskan tentang pembangkit listrik tenaga surya rumahan. Yang mana semua yang saya jelaskan di sini berasal dari pengalaman saya sendiri. Di sini agar mudah dipahami akan saya bagi menjadi 6 sesi ya, biar enak jelasinnya. Alasan saya memakai tenaga surya, sesuai sedikit cerita di awal tadi, jadi sudah jelas ya kenapa saya memakai tenaga surya ini. Memang dalam budidaya di tambak butuh listrik, maka dari itu sumber listrik pokok yang dipakai di sini kebanyakan menggunakan mesin diesel milik pribadi untuk menunjang budidaya. Jadi tenaga surya ini sebagai alternatif saat mesin tidak digunakan. Rincian biaya modal. Di sini saya menggunakan aki GS 70 ampere, panel surya 100 watt, inverter 500 watt, panel surya controller, yang mana harga di sini sudah tertera ya dengan total 3.050.000. Ini semua saya sesuaikan dengan daya yang saya pakai, dan ini dengan catatan harga di tahun 2017 waktu itu saya beli, dan di tiap daerah harganya juga beda. Nah, untuk instalasinya nanti di sini saya kasih gambar. Semua yang saya beli tadi itu dengan pertimbangan daya yang saya gunakan aki 70 ampere karena lebih besar dalam menyimpan arus listrik dibanding dengan aki yang di bawah 70 ampere. Ya kalau misalnya bisa yang pakai 100 ampere atau 150 ampere itu sudah lebih besar lagi gitu kan. Jadi ya semakin besar semakin banyak setrum yang disimpan. Jadi kalau dirasa keperluan listrik Anda besar, supaya saya sarankan memilih aki yang sesuai agar lebih awet dan tidak mudah soak. Panelnya saya pakai 100 watt, saya pilih agar aki tidak kekurangan suplai tegangan. Jadi simpelnya ini untuk saya sebagai orang awam. Jadi kalau aki 70 ampere itu dikasihnya panel 100 watt. Sebenarnya dikasih panel 50 juga bisa. Cuma ngecasnya pagi sampai sore itu ngecas itu belum tentu penuh aki. Jadi kalau pakainya yang 100 watt panelnya itu bisa jam 2 siang itu udah penuh kalau panas banget, dan itu kan kita ada panel controller tadi tuh, jadi arusnya langsung mutus gitu. Nah kalau sampaiannya anda semua ini mau pakai aki yang 100 atau mau pakai aki yang 150, itu ya panelnya disesuaikan gitu, dan akinya nggak harus satu ya. Kalau misalnya mau akinya di paralel banyak itu juga bisa, yang jelas tetap disesuaikan lagi sama panelnya. Jangan sampai panelnya nggak mampu untuk ngecas aki sebanyak yang Anda punya, atau sampean punya panel 3 tapi akinya cuma satu, ya aki sampean yang kasihan nampungnya gitu. Sedangkan ya kasihan ntar akinya yang soak gitu. Kadang kan mendung, nggak setiap hari panas, kadang juga hujan gitu, kadang mataharinya nggak kelihatan, itu efeknya juga kerasa banget sih untuk ngecas ke akinya itu. Selanjutnya panel controller, ini nggak harus, tapi ya aku saranin tetap pakai karena ini sistemnya kayak pengaman gitu. Jadi kalau misalnya akinya udah penuh, otomatis nanti strum tegangan yang masuk dari panel nggak langsung masuk ke aki lagi, jadi nggak dipaksa. Udah kenyang nggak dijejelin terus, itu yang bikin aki soak. Jadi kontrol panel ini kayak mutus gitu loh. Dan enaknya lagi kalau pas siang kita pakai setrum itu nggak nyedot setrum dari aki, tapi nyedot yang dari panel. Nah jadi yang mutlak yang disimpan di aki tadi, di baterai itu bisa dipakai di saat malam. Makanya aku bilang 24 jam. Ya siang kita pakai panel, malam kita pakai aki, dan itu pakai inverter. Ya kalau untuk yang perawatan listriknya DC nggak perlu pakai inverter, tuh lebih hemat gitu. Cuma kan kita sesuaikan aja sih keadaan sekarang kayak mana. Kebanyakan peralatan listrik itu kan pakainya arus AC ya, arus bolak-balik. Nah untuk daya inverter itu dihitung dulu daya rumah di tempat sampean semua. Misalnya sampean ada berapa lampu gitu ya, terus ada setrika, terus ada apalagi TV, AC atau
apa rice cooker, pokoknya kebutuhan listrik ya kan. Kalau rice cooker setrika juga kan nggak langsung setiap saat, AC juga kan nggak setiap saat, kipas angin nggak setiap saat gitu kan. Cuma kita hitung dulu total dayanya untuk jaga-jaga saat pemilihan sampai mau beli inverter. Jadi setelah udah di total ketemu ntar dayanya totalnya berapa watt, itu kan kalau di peralatan elektronik kan ada semua tulisannya. Di charger HP aja itu ada daya charger itu berapa gitu di total. Nah kalau misalnya totalnya 1000 sekian gitu dayanya, ya sampean beli aja inverter yang 2000 watt itu. Jadi kalau di PLN itu kan kalau kita lebih daya itu apa ya, jepret bahasanya, itu meterannya jepret gitu kan, atau otomatis mutus. Nah kalau di sini ini kan nggak ada pengaman ya, ngerinya sekering inverternya putus atau inverternya yang rusak kalau kelebihan daya. Jadi untuk jaga-jaga, karena semuanya tanggung jawab kita, ini kan rumahan gitu, kita nggak bisa minta tanggung jawab siapa gitu. Nah jadi ya disesuaikan tadi pemilihan inverter. Nah terus kalau untuk ngukur dayanya itu nanti di sini saya kasih diagram untuk ngukur daya. Jadi saya kasih contoh daya yang saya pakai ini aja ya. Saya pakai aki 70 ampere, panel surya 100 watt. Nah kenapa bisa saya pilih inverter yang 500 watt? Karena rumus daya itu P sama dengan I kali V. I itu arus, V itu tegangan. Nah arusnya 70 dikali tegangan 12 volt. 12 volt dari akinya kan tegangan 12 volt ya, itu ketemunya 840 watt. Nah daya dari aki tersebut itu ada 840 watt. Saya pakai inverter dengan daya 500 watt, yang artinya aki itu masih ada simpanan daya gitu. Jadi akinya nggak soak. Nah kalau misalnya ini aki saya nih kan dayanya 840, nah saya pakai inverter 2000 bisa hidup. Cuma akinya yang nantinya kalah soak gitu, nggak sebanding dengan ngecasnya juga gitu. Saya pilih inverternya 500 watt karena total daya di rumah yang saya pakai itu nggak melebihi 500 watt. Nah jadi gitu. Jadi di sini udah bisa paham gitulah ya simpelnya. Daya inverter itu disesuaikan dengan aki. Nah jadi kalau pakai aki yang 70 ampere, inverter 2000 watt, setrum di akinya itu cepet habis. Nah itu yang bikin soak ya kan tadi aku jelasin itu. Perawatannya itu mudah banget sih, cuma ngecek air aki, kalau kurang dari batas itu ya ditambah. Terus kalau misalnya udah 6 bulan nih kok kayaknya aku perlu ganti, ya udah buang aja airnya, beliin air baru, isi, cas lagi. Nah kalau pas habis ganti air itu jangan langsung dipakai akinya, dicas dulu. Jadi kalau misalnya sampai ada duit lebih ya beli aki jangan cuma satu gitu, jadi buat jaga-jaga. Kalau ngomong modal tadi, ini modal standar ini tadi 3.050.000 ya, aku bisa pakai selama 3 tahun. Berarti dalam 1 tahun itu berapa itu dibagi 3.050.000 dibagi 3 ya, entah sih sesuai apa enggak sama PLN. Kalau PLN subsidi murah, tapi kalau PLN yang non subsidi itu tak rasa sih mahal sih. Apalagi kalau yang pasca bayar yang pakai rekening listrik itu kadang kan harus bayar beban ya, harus bayar daya. Jadi kadang kita nggak ngidupin listrik aja kadang tetap disuruh bayar tagihan gitu ya. Ya kalau kayak di PLN itu kan disuruh hemat listrik ya. Ya ini juga sama aja sih. Ya jangan mentang-mentang ini gratis cuma modal di awal doang terus kita foya-foya. Setidaknya kita sambil merawat alat itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita nggak nonton TV ya buat apa ngidupin inverter, buat apa manjer TV gitu kan. Itu kan sia-sia, namanya juga peralatan elektronik juga kan ada masa umurnya gitu. Kesimpulannya balik lagi ke Anda sendiri. Gimana menurut Anda? Di sini ada 3 pilihan. Jadi pilihan yang pertama itu Anda mau pakai tenaga surya aja tanpa PLN, dan pilihan yang kedua adalah Anda memakai tenaga surya dan PLN, atau di pilihan yang ketiga Anda memakai PLN aja. Kalau sampean anda ini mau pakai tenaga surya aja, hitung semua daya yang sampean bakal pakai, siapin aki dengan hitung-hitungan tadi, inverternya juga disesuaikan, perawatannya yang totalitas, itu insya Allah awet. Tapi balik lagi ke silahkan Anda sebelum mulai coba hitung-hitungan dulu, diakumulasiin dengan umur apa peralatan tenaga surya yang Anda punya. Misalnya ketemunya, wah ini kayaknya aku bisa nih 10 tahun nih. Nah coba sampean hitung
sampean pakai listrik selama 10 tahun itu biayanya berapa. Terus pertimbangkan juga gimana sampean bisa ngerawat apa enggak gitu. Di pilihan yang kedua sampean pakai PLN dan sampean pakai tenaga surya, ini lebih recommended. Ini sama halnya kayak kalau misalnya sampean ada generator dan sampean pakai PLN, jadi kalau pas mati lampu sampean ngidupin generator kan. Tapi kalau generator itu pakai bensin dan sampean bisa ngitung ya walaupun nggak tiap hari mati lampu, terus berisik gitu kan, dan ya harus ngengkol dulu kan kalau kayak generator itu. Nah kalau pakai tenaga surya ini sampean nggak usah ngengkol, sampean tinggal geser handle aja ke arah tenaga surya, nggak berisik dan nyala, dan sampean nggak ngeluarin bensin, solar dan lain sebagainya, karena ini kan pakai tenaga surya, pakai sistem baterai gitu ya. Dan ini juga bakal lebih awet tenaga suryanya ya, terus bisa menghemat pengeluaran biaya listrik sampean. Jadi kalau pas siang panas sampean nggak pakai listrik, sampean pakai inverter itu aja kan enak gitu. Terus pas malam sampean mau pakai listrik atau mau pakai inverter juga kan bisa, enak, lebih hemat tidak rasa. Cuma jelas biaya lebih besar karena sampean kalau listrik kan tetap make tuh kadang ya sampean berarti harus bayar listrik, dan sampean harus modal di awal untuk inverter itu. Kalau perawatan kita rasa nggak modal perawatan itu cuma beli air aki juga harganya murah, 12.000 satu botol untuk di sini. Kalau di luar mungkin bisa 8.000 atau 10.000. Terus yang terakhir sampean cuma pakai PLN aja, jelas ini lebih enak. Ini semua orang kebanyakan bahkan pakai kayak gini. Itu silakan Anda ambil kesimpulan sendiri kayak mana baiknya. Saya cuma ngasih sedikit cerita saya pakai tenaga surya ya, karena memang di sini kayak mana saya nggak bisa menikmati listrik kalau saya nggak masang tenaga surya, walaupun saya ada mesin diesel. Sedangkan mesin diesel nggak 24 jam hidup, bisa rusak juga itu kan. Sedangkan di sini nggak ada aliran PLN, dan di sini nggak cuma saya yang pakai tenaga surya, kebanyakan masyarakat di sini. Ini satu kecamatan loh susah dapat arus listrik, karena aksesnya tadi saya bilang itu susah gitu ya. Walaupun sekarang udah sebagian banyak ada yang masang listrik gitu ya seneng aja gitu loh dapat listrik. Kita lama nggak nikmati listrik gitu kan ya. Pokoknya itu sedikit cerita nyata adanya, balik lagi ke Anda. Semoga yang saya sampaikan ini belibet ini kayak gini bisa bermanfaat bagi anda semua. Kalau misalnya ini nggak penting ya semoga Anda nggak bosen atau risih dengan suara saya. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.